Ibu kalau pakai lipstik kan kadang sampai ujung tuh, bener nggak? Jari masuk segini nih, bener ya? Korek aja, mau korek, korek depan suami, ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Rifki Al-Idrus. Mari kita simak bersama-sama. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita penuh dalam naungan nikmat. Bil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan hajat dunia maupun akhirat. Allah terima setiap doa kita, baik yang pernah kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang pernikahan, nggak jauh beda dengan cara kita membangun rumah. Rumah tangga dibangun, rumah sama-sama dibangun. Kekuatan rumah tergantung dari pondasi. Mau setinggi apapun rumah, mau 4 lantai, mau 5 lantai, tapi semennya tepung kira-kira kuat nggak? Nggak akan kuat. Yang harus dipersiapkan yang pertama besinya. Kalau kita mau ngebangun rumah, kita siapkan tanah lokasinya, batunya, batanya, semennya, pasirnya. Kalau ini semua bendanya ada, baru kita bisa ngebangun. Mungkin nggak kita ngebangun rumah atap dulu baru pondasi? Kali orang Cihaur begitu, bangunnya atasnya dulu biar cepat ditempatin habis. Pasti yang diincar pertama kali pondasinya dulu. Kalau pondasinya kokoh, mau berapa lantai sekalipun insya Allah tidak akan pernah runtuh. Tapi kalau pondasinya tidak dengan kekuatan yang dapat menopang untuk lebih dari 2 lantai, maka akan hancur dengan sendirinya. Nggak akan makan waktu yang lama, mungkin entah 10 tahun 20 tahun hancur rumah itu. Begitu juga di dalam rumah tangga. Pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini nggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada pondasi yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Nggak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman, dengan cinta. Cinta itu nomor 1000. Cinta itu nomor 1000. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca dan selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah, untuk makin taat ibadah kepada Allah. Nah makanya pernikahan itu an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu sunnahku kata Nabi. Nabi menikah itu bukan karena hawa nafsu. Nabi itu menikah bukan karena urusan biologis, melainkan Nabi menikah itu mengangkat dirinya untuk tambah beriman kepada Allah, untuk tambah meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk menambahkan ketakwaannya kepada Allah. Maka itulah fungsi pernikahan. Faham sampai sini? Faham? Kalau sudah faham kita tutup sama doa. Sudah faham belum? Dari
Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Bahasa manusia, perasaan saya mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di akhir zaman kayak begini, bukan lagi yang dilihat iman, melainkan cuan. Tahu cuan? Money. Tahu money? Fulus. Mafi fulus, mampus. Sekarang pernikahan itu dirubah porsinya. Yang harusnya meningkatkan keimanan, menambahkan ketakwaan, ini sekedar tabungan habis cerai. Betul nggak? Jangan pakai bilang enggak dah. Saya nasehatin orang nikah mau bercerai, waduh, kalau diurut dari mulai corona pertama tahun 2020 ada kali 100 lebih pasang. Saya tanya, ibu bapak ini sekarang mau bercerai? Iya. Bapak ibu ngundang saya untuk apa? Nasehatin kami, Bib. Oh iya, waktu kawin ngundang saya? Enggak, Habib. Giliran cerai lu undang gua. Setiap pernikahan kalau didasarinya cuman karena urusan dunia, maka cukup sampai di ujung pintu selesai kita. Tapi kalau sudah dengan iman, ya Allah, surga sampai ke surga juga mau. Bapak mau nggak dikumpulin sama keluarga di dalam surga? Bapak, apa jadi ibu yang jawab? Gedek gua. Pak, mau nggak di dalam surga sama istri? Kalau mau katanya. Jangan bebas, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Perempuan sini mah orang-orang soleha, tapi bohong. Mau tahu nggak sih, rumah tangga itu biar tetap harmonis? Mau nggak? Yang pertama kudu emang harmonis kudu ada duit? Hah? Betul banget tuh ibu. Ada duit adek, nggak ada duit adek, kan PA. Jangan dicari nih istri yang begini nih. Setiap pernikahan kalau urusannya cuma urusan dunia, sampai di ujung selesai. Mau tetap harmonis, yang pertama cintanya karena Allah. Cintanya karena Allah. Kalau cinta itu sudah karena Allah, selamat rumah tangga kita. Nah sekarang ini cintanya kan cuma karena lihat orangnya. Mudah-mudahan yang masih gadis dapat cowok yang kaya, ganteng, mancung. Tapi sayang saya udah laku. Habib mah bikin baper. Itulah urusan lu. Yang cowok yang jomblo dapat istri yang solehah, cantik, kaya, tapi udah meninggal. Habib mah doanya nggak ada yang enak. Lah mau cari yang sempurna, yang mau soleh, taat, ibadah, kaya, ramah, sopan, akhlak Nabi. Mau perempuan yang soleha, yang baik, yang nggak pernah dandan di depan orang lain kecuali di depan suaminya, yang menutup auratnya dengan sempurna, berakhlak, tidak pernah mengeluarkan kata-kata tidak baik. Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Nggak ada, udah di dunia ini nggak ada. Sekarang saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Bohong. Gombal. Pernah pijitin bapak? Kapan? Kalau lagi sakit udah parah, Bib. Betul kan Pak? Padahal Pak, di dalam kitab Duratun Nasihin, Nabi SAW mengatakan, sebanyak apa istri memegang kaki suami, begitulah dengan cara Allah akan lebih mudah memasukkan dia ke dalam syurganya Allah. Pegang kaki suami,
pulang nih dari sini seret kakinya. Tadi kata Habib suruh pegang kaki suami, kata jaminan surga, bukan diseret juga. PA, Pak, Bapak capek nyari uang, capek, dapat apa dari istri? Lu ngomong aja, ini kelihatan muka-muka beban di dalam rumah tangga. Neng, pengantin senang nikah, senang. Cie, ini malam pertama ya. Cie, percuma nggak bisa ngapa-ngapain di rumah mertua. Mau masuk kamar buka dulu lihat-lihat pojok-pojokan, takut ada CCTV. Apalagi kalau udah kamarnya dempetan sama kamar mertuanya, bersin kedengeran, wah bahaya. Jangan lama-lama tinggal di rumah mertua. Tapi saya ada kuncinya. Ini malam kan malam pertama ya. Ambil wudhu gelar sejadah, Neng ambil wudhu sholat jadi makmum. Selesai sholatnya untuk apa Bib? Sholat sunnah untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat. Doa, ya Allah, ini diingetin kalau ada handphone direkod, boleh keluarganya direkod. Ya Allah, malam ini malam dimana aku dihalalkan untuk beribadah bersama istriku. Neng jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, ini malam dimana engkau jadikan aku sepasang suami istri yang insya Allah akan diridhai oleh engkau. Neng jawab lagi, amin. Pengantin, lu suka ladek nih. Pengantin yang amin, ngapa jadi lu yang amin? Pengantin, Bapak ngiri ya. Nyesel Bib, saya nikahnya udah kecepatan. Doa yang ketiga, ya Allah, sebagaimana engkau gabungkan kami dalam ikatan pernikahan yang halal di hadapanmu, ya Allah, luaskan rezeki kami, berkahkan rezeki kami, halalkan rezeki kami, ya Allah. Neng jawab, amin. Asik nggak begitu? Bapak dulu kawin begitu nggak? Pantesan rezeki lu seret. Yang keempat, ya Allah, malam ini malam pertama engkau halalkan aku bersentuhan dengan istriku, maka jadikan malam ini bibit menjadi bibit yang aku dambakan menjadi anak yang saleh-salehah. Neng. Pengantin yang jawab amin. Ya Neng ya, jawab amin. Ya Allah, ini yang kelima, ya Allah, engkau gabungkan aku dengan ikatan yang engkau halalkan, maka masukkan aku ke dalam syurgamu bersama istri dan keluargaku. Neng jawab lagi, amin. Cium tangan itu sama pegang kepala Neng, baca tuh, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir, dan pegang dadanya. Ya, pegang dadanya, bacakan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lu kok pada ketawa-ketawa aja sih lo? Gue pegang pala, lu nggak ketawa. Gue suruh pegang dada, lu ketawa. Ibu jawab, kelamaan lah. Ini yang diajarin Nabi, PA. Lu mau bawaan minta direjeng aja. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih maaf nih, saya kan diundang sama yang ada di undangan nih kan ya. Saya kan wajib nasehatin dulu. Ntar kalau dia salah, gue yang dituntut di akhirat bagaimana? Amplop belum dikasih soalnya. Bacain 2 surat itu. Apa kata Nabi? Jika seorang istri dibacakan inna anzalna di kepalanya, insya Allah istri tersebut jauh dari kata perzinahan. Yang kedua, jika dibacakan alam nasyrah dan pada hatinya, maka insya Allah istri tersebut akan selalu menerima nasihat apapun yang keluar dari lisan seorang suami. Amin ya rabbal
alamin. Nah sekarang saya mau tanya sama bapak, suami bisa nggak nasihatin istri sekarang? Lo kok ketawa? Bisa nggak nasihatin istri? Susah Habib. Tahu nggak ciri-ciri kenapa sih istri itu susah dikasih nasihat? Yang pertama, ngasih rezekinya dalam keadaan syubhat, nggak jelas halal haramnya, nggak jelas. Apalagi haram. Kenapa? Hatinya nggak lunak. Hati nggak lunak. Bib, istri saya temperamenan, Bib. Kalau ngomong sama saya melotot-melotot, Bib. Galak luar biasa, colok matanya. Bu, woi, ibu dinikahin sama suami, berarti kan ibu udah dibeli kan? Betul. Mahar itu kan dibeli ibu. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Betul Pak? Bapak kasih mahar kan? Berarti kan terserah Bapak mau diapain aja. Bapak mau tunggingin, mau ditebalikin, mau dikecapin, terserah. Itu hak Bapak. Karena istri itu pakaian suami. Ibu nggak boleh nolak, istri nggak boleh nolak. Hajat suami cuman mintanya, tahu nggak? Anak kecil banyak nggak sih? Serba salah aing. Gak diajarin dosa, diajarin nih anak pulang hoyong kawin. Nggak enaknya jadi ulama tuh begitu Pak, pendakwah dilema. Ngasih ilmu, ada anak, nanti anak yang minta. Kita nggak kasih ilmu, ntar kita yang dituntut sama Allah, kan serba salah. Tapi bodoh amat dah. Bu, mau dengar nggak? 7 pintu surga itu bakal dibuka untuk seorang istri. Di dalam kitab Duratun Nasihin, Nabi SAW mengatakan, jika istri meminta lebih dulu kepada suami, maka Allah buka 7 pintu surga. Asik gak Pak? Asik. Mau masuk surga gak? Ini malam minta. Ini malam minta jatah, nggak mau rejeng. Mau nggak? Cepet mau. Jangan, rumah mertua ingat. Ibu ya, itu katanya saya nggak ngomong porno, tapi saya ngomong apa yang didasari oleh hadits Nabi Yuna Muhammad sallallahu. Bib, saya suami, saya sering minta jatah, tapi gak dikasih Habib. Bagaimana? Dosa, neraka, digebuk, dibikin bakso, digelindingin, masuk neraka jahanam. Mau nolak apa mau nerima? Allahu Akbar. Ibu bilang, ya nolak lah Bib kalau neraka mah. Makanya yang pertama, dandan. Wanita itu dikasih keistimewaan oleh Allah menarik simpati laki-laki. Betul? Bapak kalau melihat istri dandan senang? Enggak? Mata lo perlu diperiksa Pak, takutnya katarak. Neng, Bu, dandan. Jangan kayak pengantin baru. Pengantin baru dandannya cuma 2 bulan, 3 bulan. Wangi banget kayak kuburan baru. Betul Pak? Betul nggak? Sekarang gimana Pak wanginya? Cap kampak, bal piring, caplang, fresh care. Betul nggak? Enak. Alhamdulillah istri gue mah tiap mau tidur wangi banget, bukan main. Lalu ngiris istri-istri gue, Bu, dandan jangan cuman kondangan doang. Kayak kondangan repot banget tuh, Allah bedaknya sampai tebel banget, ditepok ngebul.
Betul Pak ya? Coba kalau di depan suami hidup ada apanya, begitu aja udah. Gak ada perubahan. Bangun tidur sampai kita kerja balik lagi udah model mukanya begitu aja. Muka berminyak, bisa goreng tempe. Rambut dicepol, berminyak banget. Mana bau apok kayak kain topok. Lu ketawa, mikir PA. Lu lagi dijelekin. Ada orang dijelekin mah senang, orang Cihaur doang. Bu, tapi bener ya, kehidupan itu sesuai dengan keadaan. Betul nggak? Keadaan yang gimana dulu, Bib? Suami saya sadar, suami saya nggak punya uang, keren. Sabar, hebat. Lah, ibu lu senang amat, ibu lu. Ini istrinya siapa nih? Siapa? Sabar, iya. Ibu kalau pakai lipstik kan kadang sampai ujung tuh. Bener nggak? Jari masuk segini nih. Bener ya? Korek aja, mau korek. Korek depan suami. Ayang. Saya kalau udah cerita ini saya nggak kuat, Bu. Perempuan mah macam-macam. Alhamdulillah Pak, kita jadi laki mah apa adanya. Nggak solek sono solek sini, bis mandi keluar selesai. Perempuan, Pak, lipstick beak. Bapak nyaut, punya uang nggak Bapak beli lipstick? Wah, guys, ini ada 3.000, ambil Bu. Rezekinya suami cuma ada itu, yang penting kan nafkah. Betul nggak Pak? Ikhlas 3.000. Lu nggak ikhlas kau tabok. 3.000, ambil Bu. Bapak cuma ada uang 3.000. Ibu mau minta beli lipstik 25.000 Habib, ambil. Jalan ke warung beli Fanta. Kulum-kulum. Lah keluarkan merah-merah juga. Betul Pak? Mudah-mudahan istri pada irit. Lumayan loh Fanta kalau diinepin seminggu masih loba. Siap mau kondangan kulum-kulum. Harus nih dengerin ya. Ibu bapak kan mau harmonis nih, saling ngerti satu sama lainnya. Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangganya gimana? Ibu bapak nggak sesulit Nabi sama Siti Aisyah, nggak sesulit dengan Siti Khadijah Rasul SAW. Coba kita kebayang, ibu bapak pernah nggak dikasih makan selama 7 hari? Pernah? Istri pernah nggak dikasih makan oleh suami selama 7 hari? Nabi selama 1 bulan sampai nggak pernah yang namanya makan. Nabi tiap hari pagi, siang, malam nggak pernah makan. Datang ke rumah Siti Aisyah, ya Aisyah, ada makanan apa wahai istriku? Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, sudah hampir 1 bulan dapur udah nggak ngeluarin asap. 1 bulan. Sabar Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, kalau begitu aku izin aku berpuasa di hari ini. Nabi puasa. Siti Aisyah nyaut, wahai suamiku, wahai Rasulullah, aku pun ikut berpuasa. Adakah engkau mengizinkan aku? Silahkan wahai Aisyah, puasa dua-duanya. Ibu gimana sama suami? Mana lu? Bapak nanya sama istri, wahai Adinda, masak apa malam ini? Oh, saya nggak tahu bahasa Sunda yang paling saya suka tuh oh. Kalau udah ngelihat Allah muka lu pada nggak enak. Kenapa? Bener-bener beak, nggak punya duit sama sekali. Subhanallah, ini kelihatan nih orang-orang lagi yang punya duit. Tapi mudah-mudahan Allah berkahin rezekinya. Habib kok tahu kelihatan mukanya banyak beban loh, lihat.
La ilaha illallah, sama saya juga lagi gak punya. Makanya alhamdulillah jadwal hampir tiap hari, Bu. Alhamdulillah. Tuan rumah mana? Mudah-mudahan nambah ya Rob. Terusin nggak nih? Apa jam berapa? Hah? 2. Kuat? Sanggup? Gue mah enggak. Copot lo lidah saya lo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keromantisan itu cari, keharmonisan itu cari. Gimana caranya? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak nggak pernah disusahin sama Allah di dunia ini. Mau corona datang, mau corona pergi. Corona anak mana sih itu? Bikin susah aja. Betul? Susahnya apa? Serentak sama semua. Gak punya duit Habib. Betul? Tapi rezeki Allah tutup? Enggak. Sarapan masih? Makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, kopi? Malam masih makan? Apaan yang lu pusingin hidup makan mulu? Saya mau tanya, makan duit apa makan nasi? Kenapa yang dicari duit? Beli beras tuh pakai duit Habib. Butuh duit. Siapa yang ngasih kita rezeki? Tahu begitu, lu sholat duha, PA. Bapak jalan kerja, istri sholat, lu main TikTok. Betul Pak? Pak, tanggung jawab Bapak dunia akhirat loh Pak. Suami itu menjadi tanggung jawab seorang istrinya nanti kelak di yaumil qiyamah. Bapak asik ibadah, Bapak enak ke masjid, tapi di rumah Bapak nggak lihat ibadahnya mereka, itu akan mencegal Bapak masuk ke dalam surganya Allah. Fitnah pertama dari seorang suami datangnya dari istri. Emang lu tukang fitnah lu. Kenapa? Ibu nggak pernah lagi baca Quran, ibu nggak pernah lagi tahajud, ibu nggak pernah lagi sholat 5 waktu, ibu udah nggak pernah lagi puasa Senin Kamis. Coba kebayang, sama suami galak bukan main, surga bukan tempatnya. Di neraka paling banyak perempuan apa laki-laki? Kenapa banyaknya perempuan? Bapak, suami paling banyak di surga apa di neraka Pak? Surga. Kenapa? Model kayak Bapak yang tertindas. Tertindas. Selalu. Sekarang istri itu punya dominan di dalam hidup kita, betul nggak? Selalu harus dengan tahu istri, itu salah Pak. Keuangan Bapak nggak boleh dikasih tahu seorang istri semua keuangan, nggak boleh, aib. Itu aib. Kenapa? Hatinya perempuan itu nggak banyak mikir, pakai perasaan. Kelihatan uang sedikit, cintanya sama Bapak tuh agak berkurang. Betul nggak? Tuh kan ngaku. Kenapa? Kalau cuman masalah tentang keuangan, Bapak kasih tahu iya yang dilihat di hadapan. Saya bukan ngajarin suami pelit, bukan. Tapi kenapa? Karena di akhir zaman ini uang itu yang bisa merubah kehidupan di dalam rumah tangga. Tapi itu salah. Sesungguhnya Allah yang dapat memutarbalikan, bikin indah atau bikin buruk suatu kehidupan di dalam rumah tangga, tergantung bagaimana kita ibadahnya kepada Allah. Ini yang banyak kita lupa. Sedangkan kita minta dibanyakin rezeki, sholat duha kita cuma 2 rakaat. Betul? Apa kata Nabi? Orang yang mau kaya sholat duhanya 2 rakaat orang bakhil, orang pelit, gak bakal diberikan kekayaan oleh Allah. Minimal berapa? 6, 8, 10, 12. Insya. Coba setelah sholat duha baca doanya, ya Allah, jika ada rezeki hamba yang jauh, dekatkan. Yang di bawah keluarkan. Betul? Coba. Yang dari atas turunkan. Dipaksa Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Kurang baik apa Allah? Kita ini manusia yang susah syukur. Karena iman kita ragu kepada Allah. Karena kita udah banyak bersandarnya kepada manusia. Terdidik dari awal kelahiran kita. Terdidik untuk kita selalu sandaran diri kepada orang tua. Besok udah dewasa, sandaran kepada orang lain.
Kalau hidup sudah bersandar kepada orang, siap-siap akan menerima kekecewaan. Tapi jika dari kecil kita dididik untuk selalu bersandar kepada Allah, selamat dunia kita. Kenapa? Tahu sandaran yang terbaik itu adalah Allah. Karena kita ini, Bib, kita ini kan manusia, banyak membuat dosa. Kadang doa kita, kadang nggak diijabah. Bapak, ibu sekarang ada di hadapannya rezeki, ada nggak? Snack ada? Itu rezeki bukan? Doa siapa? Belum tentu doa kita, doa orang tua kita, doa nenek kakek kita, doa daripada buyut kita. Ini doanya disampaikan kepada kita saat ini. Jadi untuk masalah rezeki jangan takut. Rukun di dalam rumah tangga, rezeki akan diberkahkan oleh Allah. Keharmonisan di dalam rumah tangga, rezeki akan didatangkan oleh Allah. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Ayuhal hadirun, rezeki bukan hanya berupa uang. Yang namanya rezeki itu sahabat yang baik, ngebawa kita untuk taat ibadah kepada Allah, itu rezeki. Ada istri yang selalu nurutin apa kata suami, itu adalah rezeki. Istri yang salehah, suami yang saleh, itu adalah rezeki. Kita ngelihat anak-anak kita ibadah, taat, soleh. Pak, saya cuma dapat ilmu dari Habib Gures Baharun. Dikatakan oleh beliau, dari sekian banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada saya, beliau mengatakan, Ki, minta kepada Allah, jangan minta punya anak yang alim, anak yang berilmu, jangan. Tapi minta putra putri yang soleh soleha. Kenapa? Orang yang soleh soleha sudah pasti dia memiliki ilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia soleh. Betul? Sama juga orang yang berakhlak lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu belum tentu punya akhlak, tapi orang yang berakhlak dia menjalankan ilmunya. Di dalam rumah tangga harus ada akhlak, harus ada adab. Sabar di dalam rumah tangga wajib. Kenapa? Harus saling memahami. Ibu tahu Siti Aisyah? Siapa? Istri Fir'aun. Galak nggak Fir'aun? Sok tahu lu, emang lu tahu? Main galak-galak aja lu. Galak, ahli maksiat, tukang zina, ngaku Tuhan. Kalau perintahin istri itu semua pakai kaki. Bapak begitu nggak sama ibu? Siti Aisyah mendapatkan titel bidadari surganya Allah karena baktinya dia kepada suami. Suaminya Fir'aun, orang kafir, tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, namun seorang istri taat, tunduk kepada suami. Surga jaminan, bidadari surga yang diberikan titel oleh Allah. Ibu mau nggak jadi Siti Aisyah? Sabar. Kan ibu nggak ada suami yang kayak Fir'aun. Ada nggak suami yang kayak Fir'aun? Sabar. Bangun tidur belum ngapa-ngapain, kebrak meja aja si bapak. Kopi mana kopi? Sabar. Jalan ke dapur. Ini yang kopinya nih yang nih. Ya Allah, pakai bahasa mesra tuh paling enak ya Pak ya. Dipanggil sayang ya. Ibu manggil bapak apa? Bapak. Apa budaknya bapak? Apa bapaknya budak? Jangan-jangan manehna. Panggilan itu mencerminkan penghormatan. Ibu manggil bapak seorang suami, bapak nggak boleh. Di dalam hukum agama itu dinamakan makruh, bisa dikatakan haram. Ya, harus dibacanya apa? Dipanggilnya sayang, cinta, bebek, sweetie, my love, kemerek spray. Bapak dipanggil begitu senang nggak Pak? Cicing wae. Senang nggak? Senang lah. Bu, dengerin ya. Suami itu paling gampang dibikin senang. Kalau ibu tahu caranya. Saya ngomong ini, saya mewakili suami yang ada di sini. Ngelihat seorang istri sudah selesai mandi, rambut diriap, suami lewat kibas-kibas. Senang nggak Pak?
Ya Allah, capek pulang kerja, itu capek ditaruh di pagar depan rumah, nggak dibawa masuk. Capeknya kenapa? Ya Allah, istrinya nenengin hati. Karena syahwatnya seorang laki-laki di mata. Perempuan itu syahwatnya di telinga. Coba bapak bilang, Jogja lagi diskon tuh. Ngapur pak, kiprit, kan main. Coba lihat bapak, kenapa syahwatnya di mata? Istiqomah kalau ngelihat yang denok, demplon, antep, sekel, semok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu jujur aja lu, kayak ngumpet-ngumpet. Habis gak dilihat, obatir. Dilihat dosa. Udah bibdah, kan satu kali kedipan kan, saya nggak kedip. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar nggak kehitung dosa. Dosa tetap. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ini buat neng nih pengantin. Buat semua istri-istri yang ada di sini, perempuan-perempuan. Apa kata Nabi? Hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelacur. Pelacur. Pelacur, Pak. Tahu pelacur, Pak? Pelacur. Hehehe. Saya mau tanya, pelacur itu laki apa perempuan paling banyak? Yang dijual perempuan atau laki-laki? Kenapa? Bukan murahan. Laki-laki itu paling seneng kalau ngelihat perempuan yang setengah telanjang. Jujur pak, jujur, gue paling suka. Kalau bapak nggak suka, berarti ada gangguan. Saya jujur pak, saya kalau minta sama istri kalau mau tidur, ya lo tahu dah. Jadi pelacur bu. Hahaha. Bu, ibu ngomong, Habib, saya umurnya udah hampir setengah abad, 50, tetap pelacur. Rambut diriap, pakai tali tank top, pakai hot pants, pakai baju tipis. Kalau nggak punya, jajarin tisu. Coba ya. Saya cuman ngasih biar bapak sama ibu ini senang di dalam rumah tangga. Saya nggak ngomong kotor kok. Bobo, bobo. Ini jadwal midnight ini. Paham sampai sini? Paham nggak? Kenapa sih yang dijual perempuan kalau pelacur itu? Coba lihat, laki-laki kalau datang, yang sini datang laki, aku temenin yang dipegang tangannya, duduk yang mau di mana duduknya. Dikasih, dianterin tempat duduknya, didatengin menu yang mau makan atau minum apa, dilihat ada panas ada dingin atau mau panas dingin, meriang aing. Disuruh pilih, mau yang dingin, angkat korek, panggil waiters datang, didatengin. Habib kok paham banget, katanya begitu tuh. Begitu selesai, sambil dipegangin senderan di pundaknya, capek yang kerjaannya, lumayan. Mau dihilangin capeknya? Mau, 300.000. Betul nggak? Betul nggak? Habib kok tahu? Katanya. Kalau ini terjadi di dalam rumah tangga, kira-kira bapak betah nggak di rumah? Pasti betah bu. Makanya bapak nggak betah yang dipakai dasternya bolong mulu. Peniti sini, peniti sini, peniti, semua peniti.
Lagi senang, kangen, pengen peluk ibu, ketojos tangannya. Senang kagak, sayang iya, ya Allah, tetanus si bapak. Jangan begitu bu, nggak boleh. Yang wangi, yang bersih. Bib, saya nggak punya duit. Kalau anak-anak sekarang mah pakai kolon-kolonan. Ibu nggak perlu pakai kolon, nggak apa-apa, MBK jadi. Betul nggak? Wangi. Istri itu banyak aibnya ibu, makanya suami jarang di rumah. Maaf, sampai satu peribahasa Arab bilang, jangan pernah mengeluarkan bau yang ada pada dirimu di depan suamimu. Itu Nabi yang ngomong ternyata. Jangan pernah mengeluarkan sesuatu aib, bau mulut di depan suami, nggak boleh, aib. Saya mau tanya, ibu kalau habis makan pete, makan jengkol, ngobrol di depan suami bagaimana? Bapak dari mana? Haus nggak? Haus. Sengaja-ngaja pak ngomongnya begitu. Jangankan membahasa bau, ibu tahu nguap. Kalau nguap bahasa Sunda apa? Nguap, gak boleh di depan suami. Tahan mulutnya. Kalau nggak kuat juga jalan arah ke kamar mandi. Jangan sampai depan suami nguap, muka lu jelek. Coba ngaca, orang lagi nguap, ada yang ganteng, apalagi ngeden. Mau secakap apa, mau seganteng apa, tetap jelek. Gak boleh nguap di depan suami, gak boleh. Tahak apa bahasa Sundanya? Terap. Dah itulah. Gak boleh di depan suami. Tahak ditutup. Gak boleh di depan suami. Bapak nyaut, jangankan tahak Habib, kentut nggak berhenti Habib. Berat brot, pantat lu dol, lari ke kamar mandi, aib. Gak boleh. Lain lagi kalau ibu tidur, bapak lagi melek, ibu kentut perut, itu nggak salah dalam keadaan tidur. Ini lagi lagi sadar, duduk ngobrol, maaf pak, brot, pakai maaf lagi depannya, PA, gak boleh. Paham ya? Mau jadi keluarga yang harmonis nggak? Mau keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ikutin ilmu yang di malam ini. Insya Allah Allah jadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Panggilan sayang, ya. Lihat Nabi kalau manggil Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Betul pak? Bapak nyaut, ini dia bib masalah. Istri saya hitam legem. Dipanggilnya jangan hitam, jangan. Minimal diganti sweetie, manis. Ya, apalagi jangan pernah dipanggil blacky, jangan. Kiamat kubra lu. Jangan udah panggil istri hitam pakai blacky. Jalannya lari pak. Kan bahaya. Ya bu ya, karena istri itu paling juga dimanja-manja. Betul kan? Bapak pulang dari sini, saya cuma ngasih contoh pak, sering-sering tiduran di pahanya istri. Ya, tahu nggak pak? Bapak juga harus kasih kesempatan istri pak. Bapak jangan egois. Istri mau berubah, bapak juga harus begitu. Bapak tiduran di pahanya istri, suruh istri pegang rambut bapak, elusin, ibu sambil baca sholawat. Ya, jangan tarikin uban. Uban itu rezeki pak. Uban itu, coba kebayang lu hampir setengah kepala uban, botak lu, cabut. Jangan. Itu uban itu rezeki. Sambil taruh di kepala istri, kepala suami taruh di paha, sambil ibu pegangin kepala bapak, bacain sholawat. Itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam hadis, setiap istri yang memegang kepala suami dengan penuh kasih sayang, ya, bukannya diunyang, dikasih sayang sambil bacain sholawat, seberapa banyak helai rambut yang terkena tangannya, rontok dosa besarnya. Amin.
Lu amin aja kudu disuruh lu. Ya. Tar mau tidur, tarik kepala sini. Bapak izinin, Pak. Bapak izinin, kasih suami, kasih istri itu buat pahala yang besar. Paham kan? Kalau lagi tidur, tidurnya ada di luar, nggak di dalam kamar, gendong, Pak. Gendong. Gak ada suami yang begitu. Sama gogah juga. Berat lu. Bener, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, saya punya istri, setiap saya pulang, ya Allah, Pak, minta ini minta itu nggak pernah, Pak. Kak, yang jujur saya dipanggil sama istri tuh sayang, Pak. Yang cialah. Lah gimana nggak sayang orang model begini? Sorry, yang begini kan limited edition, lahirnya 1000 tahun sekali loh. Mau sama yang begini? Nggak sudi. Terus ini ya, suami saya pulang, Pak, sampai rumah, istri itu tidurnya di depan ruang tamu, Pak, sambil tiduran. Saya pulang, assalamualaikum, dia yang bukain pintu. Ibu begitu nggak, Bapak? Kumahain baik. Begitu. Ambil imamah, ambil jubah, masukin ke kamar, keluar lagi, bawain air anget, taruh di baskom. Ya Allah, Pak, pakein garam dikit, kaki dicelupin, Pak. Enak banget. Udah agak sedikit ademan, diangkat kaki sambil dipijitin. Ya Allah, Pak, demi Allah, Pak, enak banget. Ditanya tuh, lalu ngiri lu ya. Capek yang, capek banget, Tuhan. Emang berapa tempat hari ini? Hari ini 4 yang. Oh, amplop di mana? Emang dasar perempuan ya. Tapi mas, saya kasih aja, senang saya, orang ada kerjaannya. Bapak ngasih duit nggak pernah dia papain. Betul nggak? Didik suami untuk selalu hormat sama suami. Istri itu taat, hormat kepada suami. Bu, jangan takut, jangan takut. Dosa sebesar apapun seorang istri bisa diampuni oleh Allah tatkala ibu selalu nurut apa yang dikata suami. Iya, surga jaminannya. Dosa dirontokin oleh Allah. Paham ya? Insya harus sabar. Dengan bahasa yang baik suami istri, insya Allah Allah jaga keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Kemarin kan lagi repot ya, katanya ada hari ibu. Betul, umat Islam mah nggak ada hari ibu. Setiap hari harinya ibu. Saya bingung, yang bikin status selamat hari ibu orang Islam semua. Emang lu sih sayang sama ibu lu cuma setahun sekali? Bu, kalau ada anak yang begitu nganterin kue, ngasihin bunga selamat hari ibu, templokin ke mukanya. Lu sayang sama gue cuma setahun sekali lu mah. Saya nggak butuh beginian. Seorang ibu butuhnya apa sih? Anak yang ibadah, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada orang tua. Betul? Ibu nggak nuntut kan? Bapak nggak nuntut. Anak lu tiap bulan setoran sama saya sekian ya. Ada yang begitu? Hormatin ibu kita sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah hormatin ibu kita. Bib, orang tua saya nggak ada, datengin makamnya, ziarahin makamnya. Jangan kita ziarah Gunung Jati sampai kita nyampe kemana aja ziarah nyampe, makam di samping rumah orang tua kita nggak pernah bisa injek. Percuma, nggak bakal dimakbul doa kita waktu saat ziarah. Ya, hormatin orang tua kita, jaga orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau punya penyakit, penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, boleh? Boleh? Mudah-mudahan yang punya penyakit, penyakitnya diangkat oleh Allah. Hatinya dalam keadaan gundah, hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baca semua sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat syifa yang kita tahu nih, salawat bil qulub, itu namanya salawat syifa. Dibaca setiap habis maghrib, taruh depannya air, dibaca 10 kali. Insya Allah apa yang dihajatkan, jika dia punya penyakit, secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya, kalau ada sihir, sihirnya akan dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Ya, jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Jika mereka berkelompok berbuat zalim kepada kita, mudah-mudahan Allah cerai-beraikan mereka dengan kezaliman mereka. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الفاتحة بالقبول وتمم كل سور والمأمول وصل شان الله حرام وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضقاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة ولمدحا بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.